Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Yusuf dengan NIM akhir 072. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek UAS saya yang berjudul Sistem Management Block atau CMS, atau bisa disebut Content Management System berbasis Laravel. Jadi pada aplikasi ini saya menggunakan framework Laravel dengan menerapkan konsep MVC atau Model View Controller serta memanfaatkan database MySQL sebagai media penyimpanan datanya. Oke, kita langsung saja mendemonstrasikannya. Yang pertama, kita akan mengakses link ini. Setelah saya menyalakan server PHP-nya, kita akses saja dengan bisa klik langsung link ini, dan juga bisa copy langsung link ini ke browser. Kita coba untuk copy ke browser saja. Oke, kita tambahkan tab baru, kita paste di sini. Oke, sekarang kita berada di beranda utamanya, halaman utamanya. Jadi di sini itu kita sebagai pengunjung. Jadi di sini saya membedakannya sebagai pengunjung atau visitor dan juga sebagai administrator. Tetapi jika ingin Oke, saya logout dulu saja. Oke. Jadi di sini misalnya kita sebagai pengunjung, kita tidak bisa mengelola websitenya atau memanajemen websitenya, karena itu semua hanya bisa dilakukan oleh administratornya. Jadi jika kita ingin menggunakan websitenya sebagai administrator, agar bisa mengelola website ya, kita memerlukan yang namanya login. Kita klik login pengelola, lalu kita masukkan username penulis, karena sebelumnya kita juga sudah menambahkan penulis ya. Misalnya Fahmi Edit dan passwordnya, lalu kita login. Nah, di sini kita sudah dialihkan ke dashboard CMS-nya. Jadi di sini kita sebagai administrator, kita bisa mengelola websitenya, kita bisa menulisnya, bisa mengedit kategorinya, mengedit artikelnya, itu semua bisa kita lakukan sebagai administrator. Jadi di sini kita berada pada dashboard CMS yang menunjukkan beberapa statistik artikel dari websitenya. Di sini tertera total artikel, ada total penulis dan juga total kategori. Jadi sebagai administrator kita bisa yang namanya mengelola artikel, mengelola kategorinya juga, dan juga mengelola penulisnya. Di sini kita coba ke menu kelola penulis. Nah, di kelola penulis ini terdapat beberapa penulis yang sudah didaftarkan. Jika kita ingin menambahkan penulis, kita bisa klik tombol tambah penulis. Misalnya kita tambah penulis, yaitu namanya misalnya Adi dan username Adi. Oke. Passwordnya kita tulis saja misalnya 111. Di sini kita juga bisa menambahkan foto penulisnya, tetapi di sini kita batasi hanya sampai 2 MB saja ukurannya. Jadi di atas itu tidak bisa. Hanya kita tambahkan gambar kita, misalnya ini. Oke, kita simpan di sini. Dan otomatis sudah tersimpan di dalam dashboard kelola penulis ini. Selain itu di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya edit. Di sini kita bisa mengedit, misalnya kita edit profil kita yang tadi Adi ini, kita coba edit username-nya menjadi Adi Yaksa misal. Nah, passwordnya tidak perlu kita ubah, maka kita kosongin saja, kita update. Oke, di sini sudah terupdate data terbarunya, yaitu username-nya ini tadi, yaitu Adi Yaksa. Dengan jumlah artikelnya 0, karena kita belum membuat artikel dari profil ini.
Dan itu kita juga bisa menghapusnya. Kita juga bisa menghapus profil penulis kita. Misalnya kita di sini mencoba untuk menghapus ini penulis yang namanya Zul ini. Kita coba hapus. Kita oke. Maka otomatis profil tersebut terhapus. Lalu kita juga bisa mengelola kategori ke menu kategori. Jadi di sini kita bisa mengelola kategori. Kita juga bisa menambah kategori. Misal kita tambah, misalnya kategorinya hewan. Kita kasih keterangan kategorinya, misalnya hewan buas. Lalu kita simpan. Otomatis akan tersimpan di tabel kelola kategori. Mana? Oh ini di sini hewan buas dengan jumlah artikel 0 karena kita belum membuat artikel dari kategori tersebut. Kita juga bisa mengeditnya, misalnya kita edit kategori hewan tadi, misalnya hewan buas di Afrika. Oke, kita update, maka otomatis keterangannya akan terupdate menjadi hewan buas di Afrika. Dan selain itu kita juga menghapus sebuah kategori. Di sini ada kategori, misalnya kategori sosial. Nah, kategori sosial kita hapus saja karena nggak ada artikelnya. Kita coba hapus, lalu oke. Maka otomatis kategori sosial terhapus dari tabel kelola kategori. Lalu kita pindah ke menu kelola artikel. Di sini sudah ada beberapa artikel yang setelah saya tambahkan sebelumnya. Maka di sini kita mencoba untuk menambah artikel. Kita tambah artikel. Kita di sini akan membuat artikelnya. Misalnya kita kasih judul singa Afrika. Kita isi artikelnya singa yang sangat ganas. Oke. Lalu di sini kita bisa menambahkan penulisnya karena tadi sebelumnya kita juga sudah menambahkan penulisnya. Misal di sini kita tambahkan Adi tadi penulisnya yang sebelumnya kita tambahkan tadi. Lalu kita pilih kategori hewan. Nah, tadi kan kita juga sudah menambahkan kategori hewan di menu kelola kategori tadi. Kita juga bisa tambahkan tanggal publishnya, misalnya tanggal ini atau today. Nah, di sini kita juga bisa memilih gambarnya, tapi di sini kita batasi hanya sampai 2 MB saja. 2 MB, bukan 2 GB ya, 2 MB. Ini kita kasih ini, gambar saya dulu. Lalu kita simpan. Nah, otomatis akan tersimpan di sini di artikel baru ini, singa Afrika dengan penulis Adi, kategori hewan, tanggal publishnya 12/6/2026. Dan itu kita juga bisa mengeditnya. Misalnya kita ingin edit gambarnya ini biar gak foto saya. Oke, kita edit gambarnya. Misalnya di download ini, sebenarnya saya juga sudah menyiapkan ini fotonya singa Afrika. Ingat gak sampai 2 MB ya, karena kita batasi. Nah, kita sudah ini jadi singa Afrika ini. Tuh, sebentar. Lalu kita update. Oke, otomatis gambar artikel kita terupdate dengan sendirinya setelah kita edit artikelnya tadi. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus satu artikel yang ada di daftar artikel ini. Kita misalnya akan menghapus kereta ini karena di sini nggak saya lanjutin sih. Kita coba hapus. Oke, otomatis artikel yang berjudul kereta tadi telah terhapus. Oke, kita di sini juga bisa melihat website. Ini sebagai admin pun kita juga bisa melihat websitenya. Nggak cuma sebagai visitornya saja.
Oke, di sini halaman berandanya tadi. Di sini terdapat menu kategori dan juga beberapa artikel yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini misal kita ingin mencoba melihat ke kategori teknologi, klik kategori teknologi. Maka di sini artikel yang tertera hanya artikel yang seputar teknologi, membahas seputar teknologi seperti ini, kereta cepat WUS dan teknologi kuno yang terlihat modern. Oke. Dan coba kita kembali lagi ke semua artikel. Oke, maka kita kembali lagi ke halaman artikel keseluruhan. Misal kita ingin membaca selengkapnya, kita coba klik WUS tadi ya. Kita klik baca selengkapnya. Oke, maka di sini akan tertera gambarnya, gambar artikelnya, lalu ada titelnya, titel artikel, dan juga ada keterangan penulis, keterangan kategori, dan juga tanggal publish. Lalu juga ada pastinya isi dari artikel tersebut. Dan itu kita juga bisa mengakses langsung artikel yang berkaitan dengan kategori yang sama, kategori teknologi ini, melalui apa ini namanya ya, kota list artikel terkait. Jadi artikel yang terkait seputar teknologi, kita klik aja teknologi kuno yang terlihat modern di era sekarang. Maka kita akan dialihkan ke artikel yang lain yang masih tetap seputar teknologi. Oke, ini gambarnya, titelnya, keterangan penulis, kategori, dan publishnya, tanggal publishnya, dan juga isinya. Lalu kita juga bisa kembali langsung ke beranda. Oke, di beranda ini. Begitu juga sama seperti misalnya agama, kategori agama, maka artikel-artikelnya juga terkait dengan seputar agama. Kita misal baca selengkapnya. Nah, ini sama. Misalnya artikel lain yang terkait agama juga, terkait kategori agama, kita bisa langsung mengaksesnya lewat kolom artikel terkait ini. Misalnya ini, Liga Perspektif Agama dan Negara. Oke, otomatis kita dialihkan ke artikel lain. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Nah, di sini kita coba melihat isi dari database-nya. Kita pindah ke localhost phpMyAdmin ini. Oke, kita ke phpMyAdmin. Jadi semua tadi saya simpan di database yang namanya db_blog. Nah, di sini sudah terdapat beberapa tabel-tabelnya. Jadi yang paling utama tadi saya menambahkan apa? Saya menyimpan data-datanya tadi, data-data artikel, penulis, kategori tadi berada di database ini. Seperti contohnya database artikel ini tentang tadi menu artikel tadi. Lalu ada database ya, tabel artikel. Lalu tadi juga ada apa tadi ya? Kategori artikel yang menyimpan data dari menu kategori tadi. Lalu juga ada penulis yang menyimpan data-data penulis tadi. Ini merupakan data-data penulisnya. Oke, mungkin sampai sini saja. Jadi intinya itu kita sudah berhasil membuat website mengenai CMS ini atau System Management Block. Jadi kesimpulannya aplikasi CMS ini sudah berhasil memenuhi kebutuhan dasar sebuah sistem manajemen konten, yaitu tadi ada pengelolaan artikel, pengelolaan kategori, dan juga pengelolaan penulis, dan juga tadi ada autentikasi login. Oke, serta penyajian artikel juga kepada pengunjung secara terorganisir. Oke, mungkin saya sudahi dulu. Demikian demonstrasi proyek OAS yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.